Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwahu wa la ma'buda illa iyyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke tempat ini dalam rangka menyambut panggilan Allah Azza wa Jalla dan dilanjutkan dengan mendengarkan firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada ukuran ya dalam kesucian hati. Artinya seseorang ketika ingin mengetahui apakah hatinya itu sudah suci atau belum, maka itu ada dua hal ya untuk mengukurnya. Yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah taharatuhu min najasati asyubhat, bersihnya hati dari kotoran-kotoran syubhat. Yang mana kotoran syubhat ini ya atau syubhat itu adalah maknanya kerancuan di dalam memahami dalil ya dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, sehingga muncullah kelompok-kelompok di dalam Islam yang tersesat, yang muncul khawarij ya, yang bom sana bom sini ya, muncul Syiah Rafidhah yang sama sekali tidak menyukai bahkan membenci para sahabat Nabi ya alaihi salatu wassalam, dan kelompok-kelompok yang lainnya ya, yang mana itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini muaranya dari syubhat, yaitu kerancuan di dalam memahami dalil. Ya, makanya hati itu diukur ya kesuciannya dengan dua hal. Yang pertama adalah bersihnya hati tersebut dari kotoran syubhat. Adapun yang kedua adalah bersihnya hati dari kotoran syahwat. Ya, bersihnya hati dari kotoran syahwat. Ketika seseorang ya ingin menjadi manusia yang benar-benar mengagungkan ilmu syar'i, benar-benar mengagungkan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syahwat. Dan ya, syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Syahwat yang halal ya adalah ya, atau sebelumnya makna dari syahwat itu adalah dorongan. Ya, bahasa Indonesianya syahwat itu adalah dorongan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu. Ini terbagi menjadi dua, ada yang halal, ada yang haram. Adapun yang halal adalah ketika dorongan tersebut mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahwat itu ya bukan hanya dalam permasalahan seksual saja, tidak ya. Kita mau makan itu harus ada syahwatnya, harus ada dorongan kita mau makan. Ya, harus ada dorongan kita mau melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi yang dimasukkan di sini adalah syahwat ya yang mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya.
melakukan zina, kemudian mengambil harta manusia tanpa hak, ya, dan melakukan hal-hal yang lainnya yang ini bisa mencoreng agama Islam. Seseorang ketika dia ingin mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersih hatinya dari kotoran-kotoran syahwat. Bagaimana dia itu ingin menjadi orang yang bisa mengagungkan ilmu syar'i, bisa memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Al-Qur'an, memuliakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, akan tapi ternyata hatinya masih dikotori dengan syahwat. Ya, dikotori dengan hawa nafsu yang menjadikan dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla ya berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang istri-istri Nabi. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Wahai wanita-wanita, wahai istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kalian tidak sama, berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian wahai para wanita, wahai para istri-istri Nabi, meskipun kalian itu adalah wanita-wanita yang tingkatannya lebih tinggi daripada wanita-wanita selain istri Nabi, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melemah lembutkan suara-suara kalian. Jangan mendayu-dayukan suara kalian di depan para lelaki yang mungkin dengan kalimat atau dengan suara yang mendayu-dayu tersebut bisa memancing ya syahwat, bisa memancing syahwat orang yang mendengarkannya. Makanya Allah mengatakan fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ya, nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan bangkit hawa nafsu orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ya, ini juga perintah kepada wanita-wanita kaum muslimin agar dia tidak bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan lawan jenis. Kalau istri-istri Nabi yang mana mereka itu tingkatannya lebih tinggi daripada wanita-wanita pada umumnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melembah lembutkan suaranya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Bagaimana dengan wanita-wanita selain istri Nabi? Ya, tentunya ini lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini ya kotoran yang harus dibersihkan oleh seorang manusia, oleh seorang muslim dari hatinya ketika dia ingin benar-benar ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Ketika dia ingin benar-benar bahwasanya ilmu itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Ya, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cahaya ini masuk ke dalam hati yang ternyata hati tersebut masih banyak kotorannya, bagaimana dia akan memancarkan cahayanya kepada anggota-anggota badan yang lainnya? Ya, kalau kita ingin bahwasanya kita itu bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita hafalkan, ilmu yang kita ulang-ulang setiap hari, ya, caranya apa? Caranya bersihkan hatinya. Karena kalau hatinya tidak bersih, itu akan sulit kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pernah beliau ini ya ketika belajar kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, pernah beliau melewati fase yang mana beliau ini sangat sulit untuk menghafal ilmu-ilmu yang dipelajari, ya, menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis-hadis, ya, menghafal perkataan-perkataan para ulama dan yang lainnya. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi,
Aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala tentang buruknya hafalanku, kata beliau. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku Waqi' rahimahullahu ta'ala menganjurkanku, memberikanku petunjuk agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau juga memberitahuku bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jalla itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada seseorang yang senang melakukan kemaksiatan. Ya. Artinya ketika seseorang di dalam hatinya masih ada kemaksiatan-kemaksiatan, di dalamnya masih ada kotoran-kotoran syahwat, ya, maka jangan kaget kalau kita ternyata hafalan kok tidak masuk-masuk. Atau mungkin kita cepat menghafal, cepat pula hilangnya. Ya, misalnya pagi-pagi habis sholat subuh mencoba menghafal Al-Quran 3 ayat saja. Alhamdulillah bisa hafal. Tapi ternyata keluar dari masjid kok hilang. Ya, ini bisa jadi karena hati kita belum dibersihkan. Bisa jadi karena kesalahan itu ada pada diri kita, bukan pada Al-Qur'annya, bukan pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu semua cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cahaya ini pastinya dia akan menempati sesuatu yang bersih. Menempati sesuatu yang mulia. Kalau hati itu masih ada kotoran syubhat, masih ada kotoran syahwat, bagaimana hati kita menjadi hati yang mulia kalau masih ada kotorannya? Agar hati kita itu siap menerima ilmu, siap dimasuki cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu. Agar siap menerima cahaya yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati kita. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, begitu juga ilmu ini ya tidak akan menetap di dalam hati kita kalau di dalamnya masih ada kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan palingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaanku, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ketika dia sombong, ketika dia merasa tinggi, lebih mulia dari orang-orang yang ada di sekitarnya, lebih mulia dari tetangganya, lebih mulia dari saudara-saudara semuslim yang lainnya. Ini adalah rasa sombong, merasa tinggi. Ya, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah ya ghamtun nas wa batarul haq, atau batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan dia menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Ketika ada kebenaran datang dia tidak mau menerima. Itu sombong. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, ya, dia merendahkan saudaranya, merasa lebih tinggi, merasa lebih berilmu, merasa jabatannya lebih tinggi, dan seterusnya. Itu sombong. Orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak akan memasukkan ilmu, tidak akan memberikan ilmu kepada kita kalau kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memalingkan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memalingkan kita dari memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan kita dari memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, mau seluruh dunia pun berusaha agar kita paham, tidak bakal bisa. Tidak akan bisa. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Kalau seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya berkumpul, mereka bersatu padu dalam rangka memberikan manfaat kepada kita,
Manfaat itu tidak akan bisa kita rasakan kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Seluruh dunia misalnya berkumpul untuk memberikan harta kepada kita, tidak usah banyak-banyak. Seluruh dunia berkumpul masing-masing akan memberikan uang 5.000 ke kita misalnya. Kalau Allah tidak mentakdirkan 5.000 itu menjadi milik kita, tidak bakal bisa. Tidak akan bisa. Mau mereka menggunakan fasilitas-fasilitas semodern apapun, kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan bisa sampai. Kalaupun sampai kepada kita, uang itu tidak akan bermanfaat. Harta tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak mentakdirkan itu menjadi milik kita. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul, mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan madarat kepada kita, memberikan kecelakaan kepada kita, memberikan keburukan kepada kita, kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan bisa sampai. Kita tidak akan celaka kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir pun sudah kering tinta-tintanya. Ya. Makanya kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin ya untuk membersihkan hati kita, dan ternyata itu kita rasakan dengan kita tidak bisa memahami agama kita, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi itu karena kotornya hati kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan hati yang bersih, agar kita ini diberikan hati yang teguh di atas kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, yang bisa melencengkan hati, arahkan hatiku ini agar selalu ingin taat kepadamu. Ini doanya Nabi SAW yang sering dipanjatkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekelas Nabi saja, yang mana dosanya beliau sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang, beliau masih berdoa demikian, bagaimana dengan kita? Yang mana kita, dosa-dosa kita belum terjamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum terjamin. Ibadah-ibadah yang kita lakukan juga belum terjamin apakah diterima ataukah tidak. Yang pasti dosa kita terus naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita ya terus kita lakukan dan kita tahu bahwasanya dosa itu akan dinilai dosa oleh Allah, dinilai kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu. Akan tapi yang kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, aku akan palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan di muka bumi ini dengan tanpa alasan yang benar, aku akan palingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaanku. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ay ahrimuhum fahmal Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan memalingkan hati orang-orang yang sombong, maknanya apa? Kata beliau, maknanya adalah Allah akan mengharamkan mereka untuk memahami Al-Qur'an. Allah akan mengharamkan mereka memahami Al-Qur'an. Tidak bisa faham terhadap Al-Quran, sulit untuk menghafal. Karena apa? Hatinya masih kotor. Masih ada rasa sombong di dalam hatinya. Masih ada hasad, masih ada dengki, masih ada iri. Dan penyakit-penyakit yang lainnya.
ya, syahwat kepada wanita, kepada tahta, kepada harta. Ya. Ketika itu masih ada, maka jangan salahkan Al-Qur'annya. Salahkan diri kita. Apakah hati kita itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Masing-masing dari kita tahu kondisi hati kita seperti apa. Apakah saya masih iri dengan tetangga saya ketika dia memiliki harta yang lebih banyak dari saya? Apakah saya masih merasa dengki dengan tetangga saya yang melakukan ini dan itu? Apakah saya masih iri karena tetangga saya memiliki istri lebih dari satu, misalnya? Ya. Ketika hati itu masih ada penyakit-penyakitnya, maka jangan salahkan ya ayat-ayat Allah. Jangan salahkan Allah. Akan tapi salahkan diri kita. Kita harus muhasabah, setiap hari kita harus muhasabah diri kita. Kita hitung-hitung diri kita. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah hati kita melakukan kesalahan ataukah tidak? Kalau hati kita melakukan kesalahan, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam sehari tersebut melakukan kesalahan kepada orang lain yang membuat orang lain itu marah kepada kita, kita telepon, minta maaf kepada dia. Itu yang disarankan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hendaknya masing-masing dari kita muhasabah diri. Dilihat dirinya itu selama satu hari sebelum tidur, coba dilihat. Apakah hari ini saya melakukan kesalahan kepada orang lain ataukah tidak? Kalau melakukan kesalahan kepada orang lain, sebelum tidur kita minta maaf. Takutnya apa? Takutnya kita tidur tidak bangun lagi. Belum sempat minta maaf, ternyata dia nanti minta haknya kepada kita pada hari kiamat, kita sudah tidak bisa minta maaf sama dia. Ya. Nah, makanya kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang masih memiliki hak yang belum ditunaikan kepada saudaranya, ya, dari bentuk apapun, harta, ya, dari bentuk apapun itu, bentuk-bentuk segala bentuk kezaliman yang belum kita minta halalnya kepada saudara-saudara kita, maka falyatahallalhu minhul yaum. Kata Nabi SAW, hendaknya dia meminta maaf, dia meminta untuk dihalalkan hari ini sebelum datang hari kiamat. Ya, karena kalau sudah datang hari kiamat, kita meminta maaf 1000 kali pun tidak akan mungkin bisa. Hari tersebut adalah hari pembalasan. Seluruh amalan-amalan yang sudah kita lakukan, seluruh sikap yang pernah kita lakukan selama di muka bumi, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yatlubul ilma ithnani. Ada dua orang yang dia tidak akan bisa menuntut ilmu. Tidak mungkin dia bisa menuntut ilmu. Ada dua, kata beliau. Siapa? Yang pertama adalah mustahyin, dan yang kedua adalah mustakbir. Mustahyin itu adalah orang yang pemalu, malu di dalam menuntut ilmu, malu dalam bertanya, ya, dalam permasalahan ilmu, permasalahan ibadah yang harus dia lakukan sehari-hari, dia malu untuk itu. Kenapa kamu tidak datang kajian? Oh, saya malu datang kajian. Ini malu yang salah. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak difahami, dia disuruh tanya, tidak mau, saya malu untuk bertanya. Ini malu yang salah. Ya. Orang yang memalu, kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, tidak akan bisa dia menuntut ilmu. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Orang dia malu dalam belajar. Kemudian orang yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong. Merasa tingkatannya lebih tinggi, merasa jabatannya lebih tinggi, merasa gurunya lebih muda, ya, dan yang lainnya yang menunjukkan dia merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa idza kunta tastahi min nadhri makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadhri Allahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Kata beliau, bukankah kita ini merasa malu saat pakaian kita kotor dan dilihat oleh manusia-manusia yang ada di sekitar kita? Kalau pakaian kita kotor, celana kita kotor,
baju kita kotor, ya, atau ada sobeknya sedikit misalnya, atau badan kita mungkin agak berbau, ya, karena pekerjaan dan yang lainnya. Bukankah kita merasa malu dengan kondisi yang seperti itu? Kita merasa malu kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Padahal manusia-manusia yang ada di sekitar kita pun kondisinya sama seperti kita. Mereka juga malu dilihat kita kalau pakaiannya kotor. Kalau dalam permasalahan pakaian zahir kita itu bisa malu kepada manusia, apakah kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita? Ternyata di dalam hati kita masih terdapat banyak sekali kotoran-kotoran. Hati kita masih terdapat dosa-dosa. Di dalam hati kita masih terdapat kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam hati kita masih terdapat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua bisa mengundang amarah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lebih malu kepada makhluk daripada kita malu kepada Sang Khalik yang menciptakan kita? Padahal kondisi kita dengan makhluk yang lainnya pun sama. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, ya, sama-sama memiliki kelemahan. Kita sama kondisi kita dengan saudara-saudara yang ada di samping-samping kita. Tapi kondisinya apa? Kondisinya kita itu ternyata lebih malu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita daripada kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat diri kita. Ketika kita berada di tengah-tengah manusia, apakah ada di antara kita yang berani untuk melakukan kemaksiatan di tengah-tengah manusia? Tidak ada. Tidak ada satupun yang berani ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia terang-terangan melakukan kemaksiatan. Tidak ada. Akan tapi ternyata ketika kita sudah sendirian di kamar kita misalnya, ternyata di dalam kondisi yang seperti itu yang tidak ada orang yang melihat satupun, justru dia melakukan kemaksiatan dengan sebebas-bebasnya. Apakah artinya ini seseorang lebih mengedepankan rasa malu dia ke hadapan makhluk dan dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia lebih malu kepada manusia yang kondisinya sama seperti dia dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru dosa-dosa yang kita lakukan di saat kita sendirian bisa jadi itu adalah dosa-dosa yang akan menghancurkan kita pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan selama kita sendirian, tidak ada satu makhluk pun yang melihat kita pada saat itu. Saat kita melakukan dosa, bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan pada saat itu? Tidak ada satupun yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sama sekali kita merasa sendirian. Ya. Pernah suatu hari, ya, ada seorang ulama yang meminta izin kepada gurunya untuk melakukan kemaksiatan. Akhirnya kata gurunya, "Oke, silahkan kamu melakukan kemaksiatan, akan tetapi syaratnya satu. Silahkan cari tempat yang mana di situ Allah tidak bisa melihat. Setelah itu silahkan lakukan kemaksiatan." Dan ternyata apa kata dia? "Aku tidak menemukan satu tempat pun yang mana di situ Allah tidak bisa melihat. Semuanya dilihat Allah Subhanahu wa taala." Ya. Ini pentingnya kita bagaimana kita harus memperhatikan hati kita yang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia-manusia di sekitar kita kondisinya sama seperti kita. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, kita pun tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara-saudara kita sesama muslim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala justru sama sekali tidak pernah melihat kepada tampilan-tampilan zahir kita. Justru Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kondisi hati kita.
Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah melihat kepada fisik dan harta kalian. Fisik kita tidak akan menjadi ukuran kita itu masuk surga atau tidak, tidak akan. Mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, mau putih, mau hitam, ya, itu tidak akan menjadi ukuran seseorang masuk surga atau tidak. Seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada harta-harta yang kita miliki. Allah sama sekali tidak pernah mengukur berapa harga pakaian kita. Allah sama sekali tidak akan pernah mengukur, ya, berapa banyak mobil yang kita miliki. Ya, berapa digit gaji kita. Tidak pernah melihat itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Apakah hati kita bersih atau tidak? Apakah hati kita berisi kemaksiatan ataukah berisi ketaatan? Apakah di dalam hati kita masih ada rasa iri, dengki, riya, sombong, dan yang lainnya? Atau justru hati kita berisi tentang ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan, dan yang lainnya? Itu akan menjadi ukuran seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Begitu juga Allah Azza wa Jalla akan melihat kepada amalan-amalan kita. Apakah amalan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ataukah tidak? Para ulama mengatakan, laisa sya'an an ta'mala bima tuhib, walakinna sya'an an ta'mala bima yuhib. Yang menjadi ukuran seseorang beramal itu adalah bukan dia beramal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akan tetapi ukurannya, ya, adalah bagaimana caranya dia beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya agar apa? Kita itu patuh kepada Allah. Kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan li'amurahum wa anhahum, agar mereka taat kepada perintahku dan juga taat terhadap larangan-larangan yang kularang. Ya, jadi larangan Allah kepada kita jauhi, perintah Allah kepada kita taati. Dengan begitu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang melakukan ketaatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita sedang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah itu bukan sekedar kita sholat, bukan sekedar kita zakat, bukan sekedar kita haji dan umroh, ya, bukan sekedar kita bersedekah, tidak. Ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut kepada Allah, itu juga bentuk ibadah. Bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ibadah adalah ketika kita mendengarkan perintah Allah dan mengamalkannya serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini dilanjutkan nanti habis azan. Baik, insyaallah dilanjutkan sedikit setelah azan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian, ya, setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
tidak akan melihat kepada fisik kita, tidak akan melihat kepada harta-harta kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hati kita dan amalan-amalan kita. Apakah hati kita sudah berisi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Atau justru hati-hati kita ini masih berisi ya kotoran-kotorannya, ya, dari hasad, iri, dengki dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada amalan-amalan kita. Apakah amalan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Atau amalan-amalan kita ini adalah hasil dari ya kreasi diri kita sendiri. Antum bayangkan jika misalnya di masjid ini berisi 50 orang misalnya, dan setiap orang memiliki cara beribadah sendiri yang menurut dia baik. Apakah seperti itu ajaran agama Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala kalian seluruhnya. Dan tali Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya ketika menafsirkan ayat ini, hablullah, talinya Allah itu banyak. Tali Allah adalah Al-Qur'an, tali Allah adalah Islam, tali Allah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, ya, bersatu padu memegang tali Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan kreasi kita masing-masing? Tidak mungkin. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau akhirnya masing-masing dari kita diizinkan untuk melakukan ibadah sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kita ya sangkakan baik. Ya, antum bayangkan misalnya di waktu subuh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita bahwasanya waktu subuh itu sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Bayangkan ketika tiba-tiba ada satu orang, dia menganggap satu ibadah yang sangat baik. Dia mengatakan waktu subuh ini adalah waktu yang semangat. Tidak cukup, kok cuma sholat subuh 2 rakaat. Saya pengen nambah, mau 5 rakaat saya sholat subuh. Ya. Kalau ternyata 50 orang di masjid ini datang sholat subuh dan masing-masing memiliki cara beribadah sendiri. Ya, yang satu bilang 5 rakaat, yang satu bilang enggak, saya masih ngantuk, tak sholat 1 rakaat baik. Ya, yang satu bilang enggak, 2 rakaat cukup. Yang lain terus imamnya siapa yang menjadi imam? Ya, kalau masing-masing menganggap dirinya itu baik ibadahnya, siapa kemudian akan menjadi imam? Kalau ternyata imamnya mau mengatakan, oh iya, saya sebagai imam, saya menentukan bahwasanya sholat yang baik menurut saya, waktu sholat subuh ini adalah 4 rakaat. Ya, akan hancur amburadul agama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam, tujuannya apa? Agar kita itu meniru apa yang difirmankan oleh Allah dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, kalau kita sudah benar-benar memahami firman-firman Allah serta mengamalkannya, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, dengan itu kaum muslimin akan bersatu. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin akan bersatu, mustahil. Karena masing-masing menganggap dirinya baik. Ya, makanya ukuran baik ibadah seseorang adalah apakah dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Kalau tidak, berarti dia belum mengikuti ya arahan Allah Subhanahu wa taala dan arahan nabinya. Dan dia tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Ya. Khawani azani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya atau intinya kunci seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang pertama adalah dengan menjernihkan hatinya. Ya, membersihkan hatinya. Sebagaimana kita juga membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan rumah-rumah kita.
Ya, yang mana kita di dalam rumah kita kalau ada sesuatu yang kotor, kita tidak akan betah untuk tinggal di dalam rumah kita. Begitu juga cahaya Allah, ilmu itu tidak akan betah tinggal di dalam hati kita kalau di situ masih ada kotoran-kotorannya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam hati setiap manusia di situ ada sekerat daging. Yang mana sekerat daging ini kalau dia baik, dia akan memberikan efek baik kepada anggota tubuh yang lainnya. Akan tetapi ketika daging ini atau sekerat daging ini buruk, dia akan memberikan efek buruk kepada anggota badan yang lainnya. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Ya, artinya kalau kita ingin memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki muamalah-muamalah kita, memperbaiki akhlak kita, kita harus memperbaiki hati kita terlebih dahulu karena pusatnya di situ. Ya, kalau kita tidak memperbaiki pusatnya terlebih dahulu, bagaimana kita akan memperindah akhlak kita? Bagaimana kita akan memperindah ibadah kita? Bagaimana kita akan memperindah muamalah-muamalah kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Makanya hadis ini Nabi SAW memberikan info kepada kita bahwasanya kita itu harus fokus kepada hati kita. Ya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Kata beliau, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan masuk ke dalam hati tadi. Ya, ketika seseorang berusaha untuk membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan masuk. Cahaya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran hatinya, dia tidak berusaha untuk membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan pergi, ditinggalkan oleh ilmu kita ini, ditinggalkan oleh cahaya Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk kalau cahaya Allah saja tidak mau menetap di dalam hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya ini adalah anjuran ya agar kita benar-benar fokus ya untuk membersihkan hati kita ini. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam permasalahan hati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan di dalam hatiku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hati ini karena sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik atau sebaik-baik zat yang dapat mensucikan hati ini. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkau ya Allah adalah zat pemilik dan penjaganya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita itu ya selalu berdoa dengan doa ini, yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala jika mengabulkan doa kita, Allah akan bersihkan hati kita. Allah akan masukkan ketakwaan ke dalam hati kita. Allah akan masukkan rasa takut ke dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu al-ilmu aw an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Kata beliau rahimahullahu taala, hati yang masih dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak mungkin dia dimasuki oleh cahaya Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada hal-hal yang bertentangan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini perkataan Sahal Ibn Abdullah rahimahullahu taala merupakan ancaman bagi kita. Ya, merupakan tamparan keras bagi kita. Kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita, maka tidak mungkin Allah memberikan cahayanya. Karena cahaya itu akan bertentangan dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin sampai sini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam prinsip yang kedua di dalam pengagungan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.